semuanya, selamat datang di Kiwi, kumpulan informasi luar biasa saat ini. Aku Zara. Aku Shelva. Aku Senia. Ya, dan kita akan nemenin kalian mungkin lagi macet di jalan dengerin podcast atau misalkan butuh background noise untuk melakukan kegiatannya kali ya. Teman-teman, kita udah lama banget gak sih nggak ngumpul bareng buat cuap-cuap gini? Terakhir kapan sih kita ketemu? 2 tahun yang lalu gak sih? Demi apa sih? Waktu pertama kali kita online tuh kita udah gak pernah ketemu offline gini gak sih? Iya. 2 tahun lalu ya? Iya kan? 2 tahun yang lalu, gila. Iya. Ngomong-ngomong kita kan udah nggak ketemu 2 tahun nih. Jadi kabar kalian gimana nih? Kalau aku sendiri, alhamdulillah baik ya sejauh ini. Cuman dari mulai online, sebenarnya sih sejujurnya mulai ya sekitar beberapa bulan yang lalu lah nih aku udah mulai ngerasa jenuh banget sama online. Ya semua kegiatan online lah, mau perkuliahan, mau apapun itu, mau kalau kita kerja kelompok juga kan online sekarang. Nah aku udah mulai jenuh karena makin sering aku di rumah kan, di kamar, dan situasinya gitu-gitu aja. Jadi kayak ngerasa ya aku pengen deh ngerasain kuliah luring lagi. Aku kurang lebih sama sih, sebenarnya stres di rumah ya, pengen cepet-cepet lah ke kampus lagi gitu ya, biar ada suasana baru ya, seenggaknya mengulang lagi seperti kita maba waktu itu ya. Terus karena di rumah tuh ngerasanya apa ya, kayak kurang mendukung aja sih buat aku belajar ya, terutama buat kalau misalnya lagi ada kelas gitu kan. Kalau misalnya di kelas di kampus kan kayak bisa fokus, kalau di rumah tuh banyak gangguan, jadi kadang tuh jadi lebih stres aja di rumah walaupun di rumah sendiri gitu. Iya. Kalau Aska gimana? Sama sih kurang lebih, pasti kan semua orang juga stres ya. Kita nggak bisa ngebedain tempat mana kerja, mana istirahat, apalagi kan semuanya juga dikerjain di kamar. Dan belum lagi kalau daring tuh banyak banget distraksi dari luar, misalkan lagi ngerjain apa, lagi kuliah tiba-tiba ada paket dateng. Kalau soal kabar sih ya kurang lebih sama stresnya. Zara gimana, Zara? Ya kabar aku sih kayaknya udah diwakilin ya sama teman-teman semua. Ya mungkin sekarang kabarnya ngomongin kabarnya alhamdulillah baik, tapi jadi agak sedih juga karena kan ngelewatin kebanyakan masa kuliah ini secara online gitu, secara daring. Jadi agak kangen gitu luring. Tapi ngomong-ngomong soal kuliah luring tuh ada kabar burung gitu dari katanya Apa tuh? katanya tuh psikologi UI itu nanti semester depan diusahain buat kuliah luring gitu. Jadi kita bakal ketemu lagi sama kuliah luring. Kenapa sih kalian dari kuliah luring? Kalau aku sih pribadi kangennya kucing-kucing sikonya gitu ya, apalagi Genevieve. Iya, bener-bener. Semoga masih gendut ya. Iya, semoga dikasih makan terus. Harus. Yang lain kangennya apa nih dari kuliah luring? Anjir sih jujur, pengen banget ke kantin sejiwa lagi karena itu ya makanannya enak-enak ya sih. Dan murah juga, affordable kan? Iya, tapi kalau dilihat dari tadi kan kita sebutinnya senang-senangnya mulu ya dari kuliah luring. Nah, tapi kan kuliah luring nggak selamanya seneng guys. Ada plus minusnya. Iya, ada plus minusnya. Bener banget ya. Kalau kalian minusnya apa sih kalau kuliah luring? Mungkin Shalva minusnya apa? Waktu itu tuh aku pertama kali masuk karena kan pertama luring tuh pertama kuliah maksudnya itu kan kita offline ya, masih ada kesempatan offline waktu itu kita. Nah pertama itu aku benar-benar ngerasain yang namanya culture shock. Awalnya tuh aku cuma tahu nama doang, tapi ternyata pas aku datang kuliah pertama kali jadi maba tuh aku ngerasain yang namanya hal itu karena aku kan dari Bandung nih, fun fact ya, kita semua dari Bandung. Gitu. Aku yang dari Bandung datang ke Depok buat kuliah, itu tuh ngerasa kayak budayanya beda banget gitu. Terus cara mereka komunikasi, cara mereka bercanda itu tuh beda. Jadi aku ngerasa, wah aku tuh gimana sih untuk bisa beradaptasi sama lingkungan sendiri. Nah semakin aku pikirin tuh sejujurnya semakin ngebuat aku stres gitu loh untuk bisa beradaptasi sama lingkungan aku gitu. Karena tadi udah menyinggung adaptasi juga ya. Ini adalah masalah terberat aku ya sebenarnya, adaptasi. Jadi waktu pas aku zaman maba, aku tuh susah banget adaptasi dari mulai akademiknya ya terutama. Karena perbedaan dari cara belajar waktu aku SMA sama kuliah tuh ternyata bener-bener ya ampun beda jauh banget gitu. Kaget kan ya, aku kayak misalnya pas SMA tuh masih bisa malas-malesan, terus tugas tuh kayak udah kalau aku ngerjain gak apa-apa deh, nanti juga gurunya ngingetin nih. Nah kalau pas aku kuliah jadinya tuh ya udah gimana kita sendiri nggak sih, kalau kuliah gimana tanggung jawab kita sendiri kan secara personal gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak tugas gitu ya dosen nggak akan ngejar-ngejar kita gitu. Terus udah gitu terutama kalau tugas-tugasnya juga banyak yang overlap antara tugas individu sama tugas kelompok. Kalau SMA dulu enggak kan. Oh ini tuh kayak apa-apa semua udah ada tugas individu, ada tugas kelompok, terus tiba-tiba deadline-nya deketan gitu. Aku tuh panik banget sumpah. Terus udah gitu
dari transisi aku waktu itu juga, dari yang awalnya udah oke, ini udah mulai terbiasa ya pas semester 2, oke nggak apa-apa aku jalanin kehidupan kuliah, taunya tiba-tiba COVID datang dan harus dipulangin Berubah. lagi ke rumah gitu ya. Biasanya berubah lagi ya semuanya. Berubah lagi. Jadi Bener-bener kan sih. kalau misalnya sekarang tuh pas masih daring ya udah aku bangun tidur, belum mandi juga nggak apa-apa gitu kan, nggak kelihatan lah ya kalau di Zoom gitu. Tapi kan kalau misalnya nanti kita balik lagi, jadi balik lagi ke kampus, ya harus mandi Biasain dulu, lagi. harus Waktu dandan movingnya. apa sih, nggak bisa yang mepet aja gitu kan Harus siap-siapnya. prepare. Kalau buat aku pribadi, permasalahan waktu luring waktu itu tuh adalah sama-sama diadaptasi dan pergaulan orang-orang yang banyak background dan macam latar belakangnya lah ya. Jadinya kan pasti ada perbedaan dari gue sendiri ke bagaimana cara gaul sama orang lain. Akhirnya yang kalau gue pribadi ngaruhnya ke rasa loneliness kalau buat aku sendiri. Jadi kayak lebih apa ya, kita karena aku juga nggak bisa punya teman dekat di sana, nggak punya teman untuk bisa venting, gue nggak bisa curhat, terus nggak bisa main bareng, nggak bisa segala macam. Akhirnya mau nggak mau sendiri di kosan, akhirnya jadinya loneliness, dan akhirnya mau nggak mau karena semuanya dipendem, kalau buat aku sendiri jadi lebih stres gitu sih. Dan ngaruhnya ujung-ujungnya ke fisik. Kalau sekarang gimana juga? Aku sendiri sih mungkin karena yang tadi juga ya itu jadi suatu masalah, cuman yang paling ketara itu buat diri aku sendiri tuh rasa homesicknya, karena kan biasanya aku di rumah tuh berenam ya, berisik gitu ya, Rame seru, ya. rame, terus tiba-tiba harus tinggal sendiri, jadi nggak ngomong gitu kan. Karena takut juga ya kalau ngomong sendiri ada yang jawab itu gimana, jadi mending nggak Bener. ngomong gitu. Jadi itu biasanya kadang suka ngaruh ke sering sedih gitu, sering kesepian juga tadi bisa, terus sering ada rasa depresi gitu ya. Dan ternyata nggak aku sendiri yang ngerasain, dari data Riskesdasi ternyata pada usia remaja itu umumnya 15 sampai 24 tahun itu punya persentase depresi sebesar 6,2%. Tinggi Ya, itu jadi lumayan ya. itu lumayan tinggi loh. Mungkin dari masalah-masalah tadi ada punya yang ada yang punya tips and tricks gak ya gitu buat sharing, siapa tahu yang lagi ngedengerin kan mahasiswa yang mau masuk kuliah luring Bener-bener. gitu. Iya. Nah misalkan kalau dari aku sendiri sih, kalau ngatasin homesickness itu ya bisa dengan cara yang paling simpel kali ya, misalkan FaceTime, video call, telepon gitu. Bener sih. Kalau misalkan ingin lebih mengatasi itu tuh bisa dengan cara kayak misalkan jadwalin pulangnya kapan gitu, tektokan kapan orang tua yang ke kita atau kita yang ke orang tua gitu. Kalau misalkan dari Sania sendiri ada nggak cara buat ngatasinnya? Kalau aku sih karena tadi permasalahan terutama adaptasi ya, jadi mulai atur nih dari sekarang jam tidur kalian dan jam kalian buat siap-siap pergi berangkat kemanapun, terutama kalau kampus nih. Udah gitu perhatiin juga jam kalian buat persiapan, misalnya dari kalian bangun tidur, terus mandi, dan segala macam, sarapan juga pastiin kalian harus sarapan, dan pergi kampusnya itu perjalanannya berapa lama dari tempat kalian tinggal ke kampus kalian gitu. Dari aku mungkin pertama-tama tuh kita coba observasi dulu kali ya, untuk kita yang ngerasa, khususnya buat orang-orang yang kayak aku kali ya, orang-orang yang butuh adaptasi dulu gitu. Coba dilihat dulu aja lingkungannya kayak gimana, nggak perlu maksain diri buat langsung terjun rame-ramean bareng sama teman-teman. Jadi coba diobservasi, terus kita lihat nih orang-orangnya tuh kayak gimana sih tipe komunikasinya, jokingannya tuh kayak gimana gitu. Pokoknya hal-hal yang emang biasanya mereka lakukan tuh kayak gimana, dan kita coba untuk membuka diri kita supaya bisa ya diterima juga gitu sama mereka, dengan tidak mengubah diri kita siapa gitu. Paling itu aja sih, dan yang terpenting komunikasi aja. Kalau ada yang mau kita sampaikan, kita coba sampaikan dengan baik, dan kalau mereka lagi menyampaikan sesuatu, coba kita dengerin baik gitu sih paling. Kalau misalnya menurut aku pribadi sih, yang harus ditanemin adalah nggak usah takut dulu atau overthinking dengan judgement banyak orang yang kita nggak biasa ya latar belakangnya. Solusinya ya, maksudnya bisa coba ikutin banyak kegiatan kampus, misalkan boleh itu mau kepanitiaan, organisasi. Menurut aku itu ngebuka banget peluang kita untuk ketemu orang yang siapa tahu bisa cocok dan bisa jadi teman buat curhat kita atau segala macam. Itu relasi itu penting banget, satu. Dan kalaupun misalkan kita nggak cocok dengan orangnya, nggak usah maksain banget untuk kita masuk ke orang itu. Kalaupun kita nggak ketemu sama sekali peer yang bisa cocok sama kita bisa komunikasiin coba ke profesional ya. Misalkan kan kita juga banyak di UI, alhamdulillahnya banyak wadah-wadah yang dari Sci-Hop, terus juga ada klinik Makara yang gratis. Iya, itu tadi kan kita udah sharing suka duka kita kuliah luring, terus kayak cara mengatasi dukanya juga ya. Mungkin buat yang lagi dengerin khususnya buat mahasiswa yang baru pertama kali masuk luring. Jadi mungkin hari ini kita sudahi saja. Kita cukupkan dulu obrolan kita kali ini ya. Obrolan ini karena nanti kalau diterusin bisa berjam-jam ya. Kita cukupkan dulu obrolan kita kali ini ya. Obrolan ini. Terima kasih semua. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Iya. Dadah. Bye.